Hello everybody, welcome back to Miss Rati. How are you today? I hope all of you well today. Miss Rati harap hari ini kalian semua baik-baik saja ya, dan tentunya sehat dan bahagia. Oke, kali ini we are going to study English about simple past tense. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang simple past tense. Simple past tense is used to things that haven't it and finish. Jadi, simple past tense ini adalah suatu tenses dalam bahasa Inggris yang kita gunakan ketika kita ingin menceritakan suatu kejadian atau kegiatan yang sudah lampau, yang telah lewat. Artinya, kegiatan tersebut sudah tidak kita lakukan lagi di hari ini. Contohnya, saya bermain sebuah boneka kemarin. Nah, bahasa Inggrisnya, I played a doll yesterday. Contoh berikutnya, Irul main bola kaki kemarin. So, in English, Irul played football yesterday. Artinya di sini, Irul bermain bola kakinya kemarin. Nah, hari ini Irul sudah nggak main bola kaki lagi. Oke, well dear. Sekarang, Miss mau ingetin kalian ada beberapa kata kunci yang harus kalian ingat ketika kalian ingin menggunakan simple past tense. Apa aja sih kuncinya, kata kuncinya? Oke, listen to me. The first, yang pertama, kalau kalimat past tense itu ada kata yesterday. Nah, dalam bahasa Indonesia, yesterday itu artinya kemarin. Yang kedua, kalian bisa gunakan kata last. Nah, kalau last ini bisa diikutin dengan last week, last month, last year, and etc. For example, kalau contohnya tuh seperti ini. Misalkan kalian mau bilang pekan lalu atau minggu lalu, kalian bisa bilangnya last week. Kemudian kalau mau bilang bulan lalu, kalian bisa bilang last month. Kalau kalian mau bilang tahun lalu, kalian bisa bilang last year. Dan yang terakhir kata kuncinya adalah ago. Nah, kalau ago ini sebelumnya harus disertai dengan kata seperti a month ago. Nah, artinya adalah sebulan yang lalu. Jadi ago-nya diletak di belakang ya. And then a week ago, artinya seminggu yang lalu. Oke, setelah tadi kita belajar tentang kata kunci yang harus diingat ketika kita ingin membuat kalimat simple past, sekarang Miss bakal kasih keyword berikutnya lagi. Nah, ingat ya, dalam membuat kalimat simple past tense, kita harus menggunakan kata kerja kedua. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah verb to. Nah, macam-macam kata kerja. Jadi, kata kerja ini terdiri dari dua. Yang pertama, regular verb. Yang kedua, irregular verb. Apa sih itu regular verb? Regular verb adalah kata kerja beraturan. Nah, kata kerja beraturan ini harus ditambah ed atau bisa juga ditambah d. Contohnya apa? Contohnya play, jadi played. And then study, jadi studied. And then cook, cook it. Clean, clean it. And etc. Lalu, kata kerja yang kedua adalah irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Kata kerja tidak beraturan biasanya ini berubah dan harus kita hafal. Nah, kata kerjanya itu berbeda antara kata kerja pertama dengan kata kerja kedua dan tidak ditambah ed atau ditambah d. Contohnya apa? Nah, contohnya sing, bernyanyi. Sing itu kata kerja pertama. Kata kerja keduanya berubah menjadi sang. Kemudian melihat, see. Kata kerja keduanya berubah menjadi saw. And then go, pergi. Kata kerja keduanya berubah menjadi went. Well, my students, kalau tadi kita sudah belajar apa sih pengertian dari simple past tense, kemudian kita juga udah tahu keywordnya, kemudian kita juga sudah tahu kata kerja apa yang harus digunakan untuk simple past tense. Kali ini Miss Rati mau ajarin bagaimana cara membuat kalimat dalam simple past tense. Nah, kan anak murid Miss sudah tahu ya, dalam membuat kalimat itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu kalimat positif. Yang kedua, kalimat negatif. Dan yang ketiga, kalimat pertanyaan. Kalimat positif or positive sentence.
Kalimat positif ini, the pattern, rumus atau polanya dalam simple past tense adalah subject plus verb to plus object plus adverb of time. For the example, contoh dari kalimat positif. I studied English yesterday. Nah, kalau kita lihat contoh kalimat untuk positive sentence, I di sini adalah subject, and then studied. Studied di sini adalah verb to. Apa verb one-nya? Verb one-nya study. Nah, karena kita past tense, kita harus berubah menjadi studied. And then English ini termasuk object. Nah, adverb of time-nya adalah yesterday. Masih ingat kan keyword kata kunci yang harus kalian ingat? Jadi, yesterday merupakan adverb of time. So, kalian harus tahu sekarang the pattern of simple past tense for positive sentence. Pattern atau rumus untuk kalimat positif adalah subject, verb to, object, and adverb of time. Kalau tadi kita udah belajar cara buat kalimat positif, nah sekarang kita mau belajar bagaimana cara membuat kalimat negatif. Oke, kita harus tahu dulu nih rumusnya. Rumus dari simple past tense itu adalah jika kalimatnya negatif, subject. Kemudian kita butuh kata bantu yang namanya did. Oke, kemudian karena negatif, kita harus tambahkan not. Jadi, did not. Did not bisa disingkat menjadi didn't. And then, kita harus gunakan verb one. Oke, jadi bukan verb two ya. Kenapa bukan verb two? Karena kalimatnya sudah negatif. And then, plus object and adverb of time. Jadi, pattern, rumus untuk kalimat negatif adalah subject, did, not, plus verb one. Object and adverb of time. Contohnya gimana? Nah, kalau kita mau bilang saya tidak belajar bahasa Inggris kemarin, so in English, I did not study English yesterday. Kalimat yang ketiga adalah kalimat pertanyaan atau yang sering disebut dengan interrogative sentence. Oke, untuk membuat kalimat pertanyaan, kita perlu tahu apa rumusnya ketika menggunakan past tense. Jadi, rumus atau pattern dari simple past tense untuk interrogative sentence adalah did plus subject plus verb one plus object plus adverb of time. Contohnya, apakah saya belajar bahasa Inggris kemarin? So, bahasa Inggrisnya adalah did I study English yesterday? Oke, jadi kesimpulannya adalah kata kerja kedua hanya digunakan untuk kalimat positif. Jika kalimatnya negatif dan interrogatif, maka kata kerja yang harus digunakan adalah kata kerja pertama. Oke, dear? Oke, students. Sekarang kita sama-sama bahas soal ya. Ada beberapa latihan untuk kalian nih. Yang pertama, I blank 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 in the kitchen yesterday. Pilihannya ada cooking, cook, cooked, and cooks. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus lihat keywordnya. Kan tadi kita udah belajar ya, apa aja sih keywordnya? Nah, keyword itu adverb of time. Nah, di sini keywordnya yesterday. Adverb of time atau keterangan waktunya adalah yesterday. So, kalau sudah kita jumpa sama keyword ini atau adverb of time seperti ini, maka kita harus menggunakan kata kerja kedua. Lalu, yang manakah kata kerja kedua? Yes, good. C. So the answer cooked. Kata kerja keduanya adalah cooked. Maka jawabannya adalah C. Good. Now, selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya, we did not blank 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 to Bali last month. Nah,
Kita lihat lagi nih keywordnya. Keywordnya ada kata last month. Adverb of time. Kata keterangan waktunya juga sudah lampau. Jelas di sini last month itu adalah bulan lalu. Kemudian kita juga lihat di sini kalimatnya merupakan kalimat negatif. Dari mana taunya? Karena ada kata did not. Jadi kata kerja berapa yang harus kita gunakan? Yes, good. Kata kerja yang harus digunakan adalah kata kerja pertama. Karena soal ini menggunakan kalimat negatif. Jadi kata kerja pertamanya yang mana? Yes, good. Go. So the answer go. We did not go to Bali last month. Well dear, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Ayo kita sama-sama bahas yang pertama. Blank, blank, blank. Nah, di awal soal sudah ada titik-titik. Kemudian ada subjek. Blank, 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 you eat fried rice 2 days ago. Oke, kita perhatikan lagi. Di sini ada keywordnya. Ada 2 days ago. Nah, keywordnya ini merupakan apa tadi? Yes, adverb of time. Artinya 2 hari yang lalu. Berarti keterangan waktunya sudah lewat. Oke, kalau seperti itu, kalimat pertanyaannya menggunakan apa? Yes, good. Karena ini merupakan kalimat pertanyaan dalam bentuk past tense, maka kita gunakan did. Oke, so the answer did. Did you eat fried rice 2 days ago? Well dear, finally we have already finished discuss about simple past tense. Akhirnya kita udah selesai nih membahas satu-satu kalimat simple past tense dari positif, negatif, dan interrogative. Gimana? Apakah sudah mulai paham tentang simple past tense dan bagaimana cara membuat kalimatnya? Miss harap kalian sudah mulai mengerti ya. Jadi, kesimpulan untuk simple past tense ini adalah jika kalian ingin membuat kalimat dalam bentuk positif, maka harus menggunakan kata kerja kedua. Yes, good. Nah, untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, maka kalian harus menggunakan kata kerja pertama. Yes. Okay, I think that's all about our lesson today about simple past tense. Thank you so much for your nice attention. See you. Goodbye.